Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tata cara penilaian dalam akreditasi rumah sakit di Indonesia. Nah, ketentuan tata cara penilaian ini umum dan menjadi dasar cara untuk melakukan penilaian. Pada tahun 2022 ini, tata cara penilaian itu dapat kita temukan di dalam modul pelatihan pendampingan akreditasi dan modul pelatihan sesuai akreditasi yang saat ini digunakan sebagai dasar proses pendidikan berbayar dan proses pendidikan dan pelatihan bagi pendamping akreditasi. Untuk tahun 2022, instrumen akreditasi terbagi menjadi 4 kelompok standar. Yang pertama adalah kelompok manajemen rumah sakit yang terdiri dari 7 standar. Itu terdiri dari bab tata kelola rumah sakit, kemudian manajemen fasilitas dan keselamatan, lalu kualifikasi dan pendidikan staf, manajemen rekam medik dan informasi kesehatan, pencegahan dan pengendalian infeksi, yang keenam peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta pendidikan dalam pelayanan kesehatan atau PPK. Untuk kelompok standar pelayanan berfokus pasien terdiri dari 7 standar, yaitu akses dan kontinuitas pelayanan, hak pasien dan keluarga, pengkajian pasien, pelayanan dan asuhan pasien, kemudian pelayanan anestesi dan bedah, kemudian pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, dan komunikasi dan edukasi. Kemudian kelompok standar tataran keselamatan pasien, dan yang terakhir adalah kelompok standar program nasional. Berkaitan dengan skematis penilaian, jadi scoringnya terdiri dari 4 jenis skor, yaitu skor 10 atau terpenuhi lengkap dengan pemenuhan elemen penilaiannya minimal 80%. Yang kedua adalah skor 5, terpenuhi sebagian dengan pemenuhan elemen penilaian 20 sampai dengan 80%. Yang ketiga adalah skor 0 atau tidak terpenuhi dengan pemenuhan elemen penilaian kurang dari 20%. Dan yang terakhir adalah tidak dapat diterapkan. Ini karena pemenuhan elemen penilaiannya tidak bisa diterapkan karena ketiadaan pelayanan di rumah sakit. Ini kita sering temui pada pelayanan di rumah sakit khusus, di mana rumah sakit khusus itu berfokus pada kekhususan di pelayanannya. Untuk jenis penilaian ini kita akan melihat pada rekam jejak, yaitu rekam jejak untuk survei yang pertama kali tentu akan berbeda dengan rekam jejak untuk rumah sakit yang melakukan reakreditasi. Jenis penilaiannya itu ada 8 jenis penilaian. Yang pertama itu adalah melihat bukti kepatuhan. Yang kedua itu nanti melihat hasil wawancara dari pemenuhan persyaratan yang ada di elemen penilaian. Yang ketiga adalah regulasi yang sesuai dengan yang dimaksudkan di dalam maksud dan tujuan dalam standar. Yang keempat itu adalah dokumen rapat atau pertemuan atau kita kenal dengan UMAN atau undangan, materi, absensi, dan notulensi. Yang kelima adalah dokumen pelatihan. Nah, dokumen pelatihan itu nanti setiap pelatihan ada pre-test, ada post-testnya, dan ada kerangka acuan kegiatan atau term of reference. Kemudian dokumen orientasi staf yang meliputi orientasi umum dan orientasi unit kerja. Kemudian hasil observasi pelaksanaan kegiatan atau pelayanan sesuai dengan regulasi dan hasil simulasi dari staf sesuai dengan regulasi. Nah, tentang cara penilaiannya, jadi apabila penilaiannya itu berkaitan dengan bukti kepatuhan, skor 10, itu apabila kepatuhan ditemukan secara konsisten pada semua bagian atau unit, di mana persyaratan-persyaratan tersebut itu berlaku. Untuk catatan, hasil pengamatan tidak dapat dianggap sebagai temuan apabila hanya terjadi pada satu pengamatan atau observasi. Skor 5 pada bukti kepatuhan apabila bukti kepatuhan tidak dapat ditemukan secara konsisten pada semua bagian atau unit di mana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku. Misalkan, ditemukan kepatuhan di instalasi rawat inap, namun kita tidak melihat adanya kepatuhan di instalasi rawat jalan. Patuh pada ruang operasi, namun tidak dianggap tidak patuh pada one daycare atau daycare operasi begitu.
Misalkan kita temui patuh pada area yang menggunakan sedaji, namun tidak patuh di klinik gigi. Jadi skor itu dianggap bukti kepatuhannya tidak ditemukan secara konsisten. Skor 0 ini apabila bukti kepatuhan tidak ditemukan secara menyeluruh pada semua bagian atau unit di mana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku. Untuk kriteria penilaian yang kedua, yaitu hasil wawancara dari pemenuhan persyaratan yang ada di elemen penilaiannya. Dianggap skor 10 apabila hasil wawancara menjelaskan sesuai dengan standar dan dibuktikan dengan dokumen dan pengamatan. Diberikan skor 5 apabila hasil wawancara menjelaskan sebagian sesuai dengan standar dan dibuktikan dengan dokumen dan pengamatan. Kemudian diberikan skor 0 apabila hasil wawancara tidak sesuai dan dibuktikan dengan dokumen dan pengamatan. Kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan kriteria, yaitu regulasi sesuai yang dijelaskan dimaksud tujuan pada standar. Diberikan skor 10 apabila kelengkapan regulasi 100%. Baik untuk regulasi yang hanya diminta satu regulasi maupun yang diminta lebih dari satu regulasi, semuanya harus 100% lengkap, baru kemudian skornya dianggap 10. Apabila regulasi itu tidak lengkap, maka skornya 5. Apabila regulasi tersebut tidak ada, maka skornya 0. Kemudian yang kelima berkaitan dengan kerja penilaian terhadap dokumen rapat atau pertemuan, seperti undangan, materi rapat, absensi atau daftar hadir, serta notulensi rapat. Skornya diberikan 10 apabila kelengkapan bukti dokumen rapat 100% dan dilakukan cross-check dengan wawancara. Kemudian skornya 5 apabila kelengkapan dokumen rapat 20 sampai dengan kurang dari 100%. Kemudian skornya 0 apabila bukti dokumen rapat kurang dari 20%. Kemudian untuk kriteria pemenuhan elemen penilaian berasal dari dokumen pelatihan seperti kerangka ajuan atau TOR yang dilampiri dengan jadwal acara, undangan, materi atau bahan pelatihan, absensi atau daftar hadir, dan laporan pelatihan. Diberikan skor 10 apabila kelengkapan bukti dokumen pelatihan 100%. Diberikan skor 5 apabila kelengkapan bukti dokumen pelatihan antara 20 sampai dengan kurang dari 100%, dan diberikan skor 0 apabila kelengkapan bukti, dokumen, dan pelatihan kurang dari 20%. Untuk yang 7, berkaitan dengan permohonan elemen penilaian yang berasal dari hasil observasi, pelaksanaan kegiatan, atau pelayanan sesuai dengan regulasi. Diberikan skor 10 apabila tercapai minimal 80%. Misalkan, 8 dari 10 kegiatan pelayanan yang diobservasi, 9 diantaranya sudah memenuhi elemen penilaian. Kemudian diberikan skor 5 apabila pencapaiannya adalah 20 sampai dengan 50%. Misalkan 2 dari 7 dari 10 kegiatan pelayanan diobservasi, hanya 2 sampai dengan 7 yang memenuhi elemen penilaian. Diberikan skor 0 apabila kurang dari 20%, misalkan 1 dari 10 kegiatan pelayanan yang diobservasi kesesuaiannya itu di bawah 2. Kemudian pemenuhan elemen penilaian yang berkaitan dengan hasil simulasi staf sesuai dengan regulasi. Misalkan contoh, 8 dari 10 staf yang diminta melakukan simulasi itu sudah memenuhi. Kalau misalkan nilainya 5 itu 2 sampai dengan 80%, artinya itu hanya 2 sampai dengan 7 staf dari 10 staf yang diminta simulasi itu sudah memenuhi. Misalkan kalau kurang dari 20% itu, contohnya misalkan 1 dari 10 staf yang diminta simulasi itu memenuhi. Jadi pemenuhannya kurang dari 20%. Berikutnya adalah kriteria berdasarkan rekam jejak kepatuhan pada survei agregasi pertama. Jadi kalau misalkan survei agregasi pertama itu skornya 10 apabila kepatuhan pelaksanaan kegiatan atau pelayanan secara berkesinambungan sejak 3 bulan sebelum survei. Jadi dokumennya itu 3 bulan yang lalu. Kalau skornya itu 5, itu kepatuhan pelaksanaan kegiatan pelayanan secara berkesinambungan itu ditemukan sejak 2 bulan sebelum survei.
Kalau skornya 0 itu apabila kepatuhan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan itu sejak 1 bulan sebelum survei. Yang ke-10 yang berkaitan dengan rekam jejak kepatuhan pada reakreditasi atau survei akreditasi UNAM. Skor 10 itu apabila kepatuhan pelaksanaan kegiatan atau pelayanan itu sejak 12 bulan sebelum survei. Skor 5 apabila kepatuhan pelaksanaan kegiatan atau pelayanan sejak 4 sampai dengan 11 bulan sebelum survei. Dan skor 0 apabila kepatuhan pelaksanaan kegiatan atau pelayanan sejak 1 sampai dengan 3 bulan sebelum survei. Jadi